Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Orang menganggap Pastor Gilbert ini kok sepertinya kontroversial. Jadi di depan seorang influencer yang cukup terkenal, Pastor punya podcast dengan dia dan di situ Pastor terkesan kok sepertinya mengafirmasi apa yang menjadi kepercayaan barunya karena dia pindah agama kan. Dan Pastor kok kelihatan seperti membenarkan pilihan dia. Dan seakan-akan kayak menjadikan kekristenan itu kayak tidak lagi jadi kebenaran yang mutlak begitu. Kenapa sih kok kita diam lama-lama aneh-aneh gitu? Oh, Yesus kita lah bukan yang disalibkan. Kalau memang dia mau anggap Isa beda sama Yesus, ya udah kita beda gitu. Saya punya Yesus yang lahirnya di kandang yang hina di Bethlehem, bukan di bawah pohon korma. Kau mau bilang pohon korma, yaitu kau punya Isa sendiri, bukan saya punya Yesus. Tapi kenapa Pastor waktu itu kok kayaknya lembek sekali terhadap orang ini? Kenapa begitu? Sekali lagi saya Padahal bilang, sini tegas sekali tadi. sekali lagi saya bilang bahwa saya punya alasannya. Saya dulu pernah serang Pastor Gilbert. Ya, ini fakta ya. Saya pernah kritik Pastor Gilbert dalam beberapa topik tertentu yang pernah muncul. Dan waktu saya pernah kritik Pastor Gilbert tersebut, yang saya heran adalah Pastor Gilbert justru kontak saya. Minta maaf ya Pak, omnya jangan besar-besar, omnya kecil aja. Karena kalau besar, satu gedung rusak Pak, Bapak ditangkap, banyak orang mati. Saya kalau ditaruh di mimbar, bom kecil aja saya udah mati. Jadi Bapak, kalau cuma saya mati, masa Bapak ditangkap gitu? Udah. Ada satu pertanyaan rahasia yang saya tidak akan ngomong. Bahaya. Ini pertanyaan yang benar-benar bikin saya stres. Belum pernah saya stres untuk apapun. Pertanyaan terakhir ini Pastor nyerah nih. Nyerah. Tidak ada jawabannya. Nyerah gitu. Berjumpa lagi dengan channel Andre Tunggal. Dan kali ini teman-teman kita membicarakan satu hal yang agak berbeda dan saya yakin banyak di antara teman-teman tidak menyangka bahwa saya akan duduk satu meja dengan seorang yang bisa jadi bagi sebagian Anda merasa bahwa orang ini, tokoh ini adalah seorang yang kok sepertinya kontroversial. Meskipun dia adalah seorang pendeta yang saya kira sudah malang melintang dan hampir semua orang kenal di Indonesia, bahkan di luar negeri saya rasa. Tetapi banyak dari antara Anda yang mengikuti perjalanan belakangan ini dengan hingar-bingar sosial media, mungkin Anda merasa bahwa pernyataannya kontroversial. Pernyataannya seakan-akan itu kok menjadikan ajaran kekristenan itu sesuatu yang relatif atau sesuatu yang tidak pasti. Menjadikan kekristenan bagi sebagian Anda yang sudah merasa belajar dengan kekristenan, Anda merasa bahwa kok pendeta ngomongannya agak tidak meyakinkan atau kok tidak ya let's say bukan satu-satunya kekristenan jalan keselamatan adalah Yesus dan sebagainya. Jadi teman-teman, saya memutuskan untuk menghadirkan beliau di meja podcast ini. Tujuannya adalah kita ngobrol. Sebelum kita berbicara lebih lanjut dan kemudian kita mengambil kesimpulan, alangkah baiknya kita mendengarkan langsung dari beliau tentang perjalanan-perjalanan itu semua. So please welcome Pastor Gilbert Lumaindong. Haleluya. Selamat datang Pastor. Hati-hati ntar Anda dimusuhin orang. Sudah biasa, Pastor. Bahkan saya ingat saya dimusuhin juga oleh sebagian orang Kristen tertentu karena dianggap saya kok kurang keras begitu. Oke. Tapi asik. Program-programnya Bung Andre kita tonton selalu. Seru. Thank you, Pastor. Memberi pencerahan, melihat dari banyak sudut. Saya ingat sekali, Pastor, waktu saya masih SMA, kelas 2 kalau tidak salah. Saya itu dulu kan besar di Ambon, Pastor. Lalu saya itu sebenarnya sebelum itu saya tuh nonton Pastor di RCTI. Berarti tahun berapa itu? Tahun 90-an, Pastor. Oh ya. Tahun 90-an. 91 saya pertama kali di saya sejak SMP sudah nonton Pastor. Oh, dan saya ingat sekali waktu kayaknya itu. saya tua banget kalau begitu. Ampun. Rambut putihnya sudah. Dan saya ingat waktu itu saya kelas 2 SMA, saya pergi ke Surabaya, Pastor. Karena kan zaman itu kan daerah timur itu masih... Ya paling ujungnya Surabaya lah gitu. Oh iya, masih susah untuk arus transportasinya masih susah. Betul. Jadi saya ke Surabaya itu waktu itu saya ingat saya pakai kapal, Pastor. Dan saya bawa pulang oleh-oleh buat teman-teman komsel saya. Pastor punya khotbah di CD. Oh, CD. Saya beli di toko buku rohani. Karena di Ambon kan kurang banyak, tidak ada tempatnya. Jadi saya bawa pulang itu. Terus kemudian kita pulang, kita dengarkan Pastor punya khotbah waktu di Komsel. Waduh, tua sekali. 2 sampai 3 seri itu.
Ini juga tahun 90-an. Tahun 90-an. Ya, seru. Terima kasih Pastor Gilbert. Senang hati. Saya tidak bermaksud untuk kemudian gimana teman-teman, tapi saya rasa tidak berlebihan kalau kita memberikan semacam apresiasi kepada hamba-hambanya yang telah melayani. Dan saya berharap bahwa banyak orang juga kalau misalnya teman-teman punya kisah dengan Pastor Gilbert, boleh juga teman-teman tulis di bawah gitu ya. Jadi bagaimana kita tahun berapa tuh setiap hari di radio ada program saya hari ini harinya Tuhan. Haleluya. 120 stasiun radio seluruh Indonesia itu. Itu Pastor, masa-masa itu saya itu kan masih baru-baru lah dalam arti datang ke Surabaya, anak rantau. Pegangan saya cuma Tuhan. Mau pegang kemana lagi toh? Kuliah waktu itu. Kuliah, dan waktu itu Ambon kerusuhan. Orang tua enggak punya pekerjaan yang baik. Jadi saya datang pas-pasan sekali. Dan saya cuma ingat satu-satu pegangan saya Tuhan, dan saya cari khotbah-khotbah di radio. Dan Pastor punya hari ini, harinya Tuhan. Ya betul. Itu 13 tahun saya bahas kejadian sampai Wahyu. Setiap hari 15 menit di radio. Iya. Dan saya dengarkan itu. Tiap hari sampai ngantuk-ngantuk. Pastor, terima kasih sudah datang. Satu kehormatan. Saya merasa kehormatan itu. Terima kasih, Pastor. Amin. Iya, cuman gini. Sometimes, kadang-kadang kenapa saya buka dengan ini semua apresiasi, saya rasa itu adalah cara yang baik. Kadang-kala kita lupa mengapresiasi gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Dan itu yang saya merasa bahwa teman-teman yang menonton channel Andre Tunggal pun, saya berharap teman-teman punya perspektif yang lebih seimbang. Karena sosial media hari ini begitu mudah kita cancel orang. Cancel itu dalam arti kalau misalnya ada satu tokoh figur yang melakukan kesalahan, habis dia sudah. Gara-gara itulah biasa ya manusia ya. Manusia punya mentalitas kalau sudah misalnya ada hal yang dianggap kurang, habis dia. Nah saya langsung to the point Pastor ya. To the point dengan perjalanan belakangan ini yang mungkin orang menganggap Pastor Gilbert ini kok sepertinya kontroversial. Dalam arti ya kita tidak usah ngomong yang lain lah. Saya cuma mau ngomong satu hal yang, karena ini kan berbicara tentang doktrin kekristenan. Jadi di depan seorang influencer yang cukup terkenal, saya rasa Pastor punya podcast dengan dia, dan di situ Pastor terkesan kok sepertinya mengafirmasi apa yang menjadi kepercayaan barunya karena dia pindah agama kan. Menurut menurut berita yang muncul di sosial media dia pindah agama. Udah pindah, dan ya kejadian itu tuh kayak kejadian yang kemudian bikin sebagian netizen Kristen tuh agak nggak suka. Terus Pastor diundang tuh di podcastnya dia, dan kemudian kayak seakan-akan dia mau mengundang Pastor dan arah pembicaranya tuh kayak membenarkan pilihan dia. Dan Pastor kok kelihatan seperti membenarkan pilihan dia. Dan seakan-akan kayak menjadikan kekristenan itu kayak tidak lagi jadi kebenaran yang mutlak begitu Pastor. Saya minta komentarnya sedikit. Saya pasti berbicara ada alasannya. Jadi kadang-kala nggak semua alasan harus saya sampaikan, karena ini kan bicara tentang sesuatu yang harus kita simpan gitu. Karena kalau alasan kita bongkar ya akhirnya nggak jelas juga gitu. Tapi saya sih ikutin Alkitab aja gitu, karena saya bukan seorang scholars, even though saya sekolah sampai doktor, tapi saya bukan seorang scholars gitu. Saya seorang penginjil aja gitu, seorang penginjil aja. Jadi saya ikutin aja gerak Yesus aja gitu. Jadi misalnya gini, ada seorang wanita tertangkap basah berbuat zina gitu. Yesus waktu itu buat tindakan yang sangat kontroversial gitu. Karena semua orang bilang, lempar dia pakai batu sampai mati. Gitu. Hukum harus ditegakkan gitu ya. Hukum harus ditegakkan. Kebenaran harus ditegakkan. Waktu Yesus gitu bilang, barang siapa yang gak berdosa lempar wanita dia duluan. Itu pasti banyak orang yang tersinggung. Orang-orang munafik itu pasti tersinggung. Kenapa? Waduh, saya gak ngelempar. Langsung dia buat framing. Framingnya adalah, Yesus kenapa sih bela perempuan ini? Nah, lalu diputar-putar. Pertanyaan saya, kenapa Yesus gak jelas-jelas tegur gitu? Kok Yesus kok pelin-pelan sih? Kok Yesus kok gak tegas sih? Kok Yesus gak bilang berzina itu salah, berzina itu berdosa gitu? Tapi kenapa Yesus justru nyerang orang-orang Farisi itu gitu? Saya salah sebentar. Ya. Kalau zaman itu sudah ada sosial media pasti omongannya begitu ya? Pasti orang bilang, oh Yesus naksir sama perempuan ini gitu kan. Waduh, gitu. Yesus mengkompromikan kebenaran. Yesus gitu. pasti dianggap itu. Nah, tapi yang saya belajar itu ketika orang tuh jatuh gitu, ketika orang itu kepleset gitu,
jangan kita dorong gitu, jangan kita tekan. Itu pandangan saya gitu. Nah lalu yang kedua, misalnya Petrus juga murtad itu kalau menurut saya gitu. Kenapa? Kenapa saya nggak bilang orang tuh murtad gitu? Karena dalam Ibrani pasal 6 dikasih tahu yang murtad itu yang orang udah mengecap karunia-karunia Roh Kudus gitu. Nah, saya dengan tegas berkata, bukan saya mengiyakan, saya bilang you tuh anak hilang gitu. Biasa aja gitu, anak hilang gitu. Kenapa? Masih mencari-cari sesuatu, dia belum menemukan gitu. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin agak atau lupa mungkin ya dengan pembicaraan Pastor Gilbert, karena saya amati waktu itu. Saya ingat sekali waktu itu saya telepon Pastor Gilbert. Yeah. Saya WA Pastor Gilbert untuk minta izin untuk saya bikin semacam penjelasan untuk mengimbangi narasi Pastor Gilbert terhadap si orang tersebut. Kawan itu. Si kawan itu ya. Si kawan itu. Jadi karena saya kepada Yudas juga Yesus bilang, "Hai teman, untuk itu kan kau datang." Jadi saya tak menyebut wah, teman. itu dalam sekali maknanya ya saudara ya. Nah jadi maksudnya saya WA izin ke Pastor Gilbert untuk kemudian kasih narasi yang mengimbangi karena saya rasa banyak orang bisa salah kaprah. Ya. Tapi waktu itu saya betul-betul amati pembicaraan dari Pastor Gilbert dengan orang itu ya. Dan waktu itu Pastor Gilbert memberikan analogi anak hilang. Jadi seakan-akan kayak pertanyaannya bagaimana? Pastor Gilbert muncul dengan narasi seperti anak hilang yang tunggu pulang. Itu buat teman-teman supaya ingat. Ya. Itu arah pembicaraan waktu itu. Dan itu yang saya sampai off cam juga itu yang saya bilang. Tetap ditunggu sama Bapa. Gitu. Jadi ketimbang pastor pada waktu itu menarasikan bahwa banyak orang kan pikir kalau keluar dari Kristen murtad. Banyak orang keluar dari Kristen kan berarti sudah mengkhianati Yesus. Banyak orang bilangnya begitu tuh. Kalau saya ninggalin Yesus, saya murtad. Kalau Bung Andre tinggalin Yesus itu murtad. Walaupun nggak mungkin lah kita lah, ya kan. Tetapi kalau orang yang memang belum, pokoknya kunci murtad itu ada di Ibrani pasal 6 gitu. Nah, belum mengecap. Orang tuh kadang-kala menganalogikan sesuatu tanpa kebenaran firman Tuhan gitu. Makanya saya seperti saya bilang, saya lanjutkan, saya sih pegang firman Tuhan aja. Misalnya Yesus, waktu Petrus jelas-jelas tinggalkan Yesus, bayangkan dia udah menyangkal, dia udah kembali ke panggilan lama kan. Yesus bilang tinggalkan jala perahumu dan ikut aku. Kamu tidak akan lagi menjadi penjala ikan. Dia kemudian jadi penjala ikan gitu. Waktu Yesus datang, dia bilang, oh ngana. Kiapa ngana ada di sini. Saya tinggal pak kita. Lalu tanya kan, ada ke barang lauk? Nggak ada gitu, nyanda. Lalu dibilang, oh itu ngana pekatula itu hukuman, itu kutuk gitu. Enggak, tapi santai Yesus bilang, ada ke barang lauk? Waktu dia bilang nggak ada, Yesus nggak injilin dulu gitu. Nah buat saya, orang ini atau nggak semua orang belum siap diinjilin gitu. Nah kalau belum siap diinjilin, kita siap memberikan kasih dulu gitu. Penerimaan dulu ya. Penerimaan dulu, ngasih tahu bahwa someone still care gitu. Jadi saya memilih gak apa-apa dimaki-maki orang, gak apa-apa ini. Tapi minimal saya menunjukkan someone is caring. Someone is care for you gitu. Buat saya sesimpel itu aja gitu. Jadi gak apa-apa gitu. Saya kebetulan orangnya ya nggak apa-apa gitu. Karena udah lewat masanya untuk mencari sesuatu gitu. Kita kan udah tinggal mempersiapkan garis akhir gitu. Kan Paulus bilang kan, aku telah mencapai garis akhir. Nah kalau ini ya 400 meter lagi garis akhir kan gitu. Jangan dulu cepat-cepat, Pastor. Oh enggak, ini kan yang muda-muda. Kita kan sekarang udah nggak bagian lari di depan, ya kan? Kita jadi Patrick Kluivert. Ya. Asik. Meskipun semalam kalah, walaupun 6-0. Habis menang 1-0, iya. Aduh. Tapi ya sudahlah, proses ya proses. Tapi Pastor gini, sebelum saya ngomong lebih lanjut, tapi saya mau clear dulu. Banyak orang bilang Pastor Gilbert ini penganut universal salvation ya, universalis. Dalam arti maksudnya adalah keselamatan itu ada di semua agama. Kita butuh statement yang jelas dari seorang Pastor Gilbert dalam hal ini. Jadi gini, yang pertama cari aja program saya yang kedua yang ngomong hal yang sama. Nggak mungkin gitu. Karena ini betul-betul, nah kalau istilahnya Bung Andre, ini percakapan meja konseling yang diangkat ke tempat umum gitu. Jadi ini bukan sebuah khotbah. Makanya saya bilang, saya akan berkhotbah di platform saya gitu. Tapi di tempat orang ya saya datang sebagai tamu. Ya,
di mana bumi dipijak langit dijunjung lah gitu. Tapi kebenaran saya tidak akan pernah tertukar gitu. Di setiap hari kalau dengerin program semangat pagi itu, doa pagi kita, itu pasti saya bilang di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain oleh yang manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Di setiap ibadah minggu saya pasti jelas gitu. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan gitu. Jadi yang mempertanyakan itu menurut saya gaulnya kurang banyak gitu, jalannya kurang jauh gitu. Karena buat saya jelas banget gitu. Mungkin di media sosial, jadi kalau dibilang Gilbert beraninya cuma di gereja, enggak, semua khotbah saya ada di YouTube kok gitu. Jadi platformnya sama gitu, platformnya sama. Jadi jangan dibilang kalau di platform orang takut, kalau di platform kalau di gereja sendiri berani, enggak. Gereja saya semua platformnya di umum kok gitu. Nah buat saya simple aja gitu. Nggak ada di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain oleh yang maha selamat kecuali dalam nama Yesus gitu. Udah, keselamatan kalau buat saya ya nggak ada di mana-mana gitu. Ya kan ya cuma Yesus. Dia udah mati buat kita, curahkan darah buat kita kan gitu. Saya punya satu potongan khotbah Pastor Gilbert. Jadi kan orang tuh kan mengambil potongan ini sebagai potongan yang dianggap Pastor Gilbert ini universalis atau Pastor Gilbert ini mengkompromikan kebenaran kekristenan. Nah, Pastor Gilbert tadi kasih satu poin yang menurut saya penting tuh. Beliau bilang, coba cek semua khotbah saya, apakah saya ngomong hal yang sama, yaitu semua agama sama, begitu ya maksudnya kan ya? Kalau itu pandangan saya, harusnya keluar di semuanya didukung oleh data-data yang lain. Jadi istilahnya catatan kakinya harus banyak. Nah ini kan kalau cuma tiba-tiba muncul di satu. Kaki muncul kan harus ditanyakan ini kenapa. Kenapa begitu? Itu yang saya bilang. Saya nggak bisa terlalu open karena ini berurusan sama orang lain. Nanti kan, kita gitu. akan masuk dalam pembicaraan itu sedikit lebih dalam. Tapi saya mau tunjukkan sedikit kutipan dari khotbah Pastor Gilbert. Silakan bisa dimunculkan. Yesus Tuhan saya bukan pengecut. Saya bingung masih ada orang-orang Kristen yang gak jelas ketika orang berkata, tahu gak kamu bukan Yesus yang disalibkan. Oh iya, percaya. Ada gerakan di YouTube yang bilang Yesus itu Islam. Disclaimer dulu, saya ngomong begini bukan menjelekkan agama siapapun. Karena katanya Yesus disunat. Yesus disunatnya hari ke-8. Sesuai dengan hukum Yahudi. Karena Yesus sujud, dia Islam. Tidak mungkin Yesus sujud karena dia Yahudi. Itulah cara doa orang Yahudi. Karena dia gak makan babi. Kenapa dia gak makan babi? Karena Imamat pasal 11. Berisi hukum Yahudi, dia tidak makan babi. Karena dia sembahyangnya sujud. Dia sembahyang sujud bukan karena dia Islam. Dia sembahyang sujud karena dia Yahudi. Tapi jangan salah, dia dibaptis. Maaf. Buat yang mendalilkan Yesus itu Islam, haruskah orang-orang Islam dibaptis? Maksud saya disclaimer dulu. Kau mau bicara agamamu silahkan. Buat saya ini udah kebangetan. Betul Kristen diam, tapi gak usah terlalu dihina begitu. Sekarang lagi ada yang bilang, Yesus wajahnya diserupakan. Ingat Yesus bilang apa sama Petrus? Petrus, sarungkan pedangmu. Kalau aku mau, aku bisa panggil pasukan malaikat di surga untuk membela aku. Siapapun yang keluarkan ide bahwa bukan Yesus yang disalibkan adalah penghinaan terbesar. Karena Yesus saya memang mati, dia curahkan darahnya buat saya. Dia katakan sudah selesai. Dia bayar harganya buat kita. Kita hidup karena anugerah. Kita berjalan kepastian. Kita menerima surga karena kemuliaannya. Sempat simpan ini. Pastor kasih latar belakang dong. Kenapa kok ngomongnya di situ kok kayaknya ini banget tuh? Itu kan menjelang Paskah gitu. Okay. Jadi saya lihat kok makin kesini jadi makin gak jelas gitu. Kenapa? Karena ada orang-orang tertentu yang apa itu namanya? Kayak nggak menggali agamanya gitu. Nah kebetulan saya tahu kabar dari kawan kita yang sudah almarhum ini gitu, Yahya Waloni. Jadi waktu dia saya tidak menyangka nama itu keluar. Waktu dia diperiksa, tiba-tiba kan ditanya kan kenapa kok Ustadz ini suka menyerang Kristen gitu. Lalu dia jawab, ya karena kemampuan saya terbatas soal agama.
Jadi saya ya harus mencari segmentasi. Bagaimana segmentasinya itu untuk dikenal gitu. Tetapi kebetulan kawan-kawan saya yang di MUI, yang di Dewan Masjid, memang bilang orang ini nggak diperhitungkan sebetulnya gitu. Karena memang Cuma dia sangat laku sekali, Pastor. karena dicari. Di sosial media. Nah gitu. Jadi akhirnya mulai dari Yahya Waloni ini mulai sibuk gitu. Nah jadi seperti kayak gerakan kok terus-terusan gitu. Nah sementara yang menyebut diri apologet Kristen seringkali muter-muter jadi nyerang sesama pendeta gitu. Nah mungkin yang saya lihat, makanya kan saya bilang saya cukup hargai Bung Andre, bukan karena di depan Bung Andre, di mana-mana saya ngomong. Nah karena Bung Andre itu fokusnya jelas gitu, nggak nyerang sana sini gitu. Jelas saja nyerang pembelaan iman Kristen gitu. Siapapun yang menyerang agama Kristen, saya menjawab gitu. Saya bukan menyerang balik, saya menjawab gitu. Nah itu yang saya juga coba ngomong, kenapa sih kok kita diem lama-lama aneh-aneh gitu. Yesus kita lah bukan yang disalibkan. Kalau memang dia mau anggap Isa beda sama Yesus, ya udah kita beda gitu. Saya punya Yesus yang lahirnya di kandang yang hina di Bethlehem, bukan di bawah pohon korma. Kau mau bilang pohon korma, yaitu kau punya Isa sendiri. Bukan saya punya Yesus. Yesus saya namanya bukan Isa, kan kira-kira begitu akhirnya gitu. Saya menempatkan diri, Pastor, ya, jadi orang yang tidak puas. Menempatkan diri nih ya. Tapi kenapa Pastor waktu itu kok kayaknya lembek sekali terhadap orang ini? Kenapa begitu? Sekali lagi saya Padahal bilang, sini tegas sekali tadi. sekali lagi saya bilang bahwa saya punya alasannya gitu. Kepada orang ini saya menganggap bagian dari meja konseling aja gitu. Karena saya lihat ada sesuatu yang orang ini perlukan. Nah gitu kan. Yang saya mungkin gak bisa terlalu bongkar di gitu. Nah publik, ya. padahal kalau diperhatikan, lihat aja khotbah-khotbah saya gitu. Kan jelas fokusnya beritanya kan jelas gitu. Jadi nggak ada yang perlu diragukan. Paling perlu dipertanyakan kenapa ya? Gitu. Kenapa ya? Nah, kalau udah kenapa ya itu kan kembali kepada kalau mau tahu, ayo kita ngobrol gitu. Jangan open begini, kita nggak perlu mempermalukan orang, nggak perlu menghina orang gitu kan begitu. Saya itu sebenarnya ada satu hal yang saya rasa kita mesti membuatnya jadi jelas bahwa meja podcast itu seringkali menjadi sebuah meja podcast yang hari ini kan zamannya podcast ya, Pastor ya. Jadi meja podcast itu adalah pembicaraan informal sebenarnya. Ya. Yang orang harapkan tuh informal, tapi dia dipublish secara formal. Akhirnya dia menjadi tontonan publik. Ya. Padahal bisa jadi ada hal-hal yang tidak dibicarakan di publik yang memang dibicarakan secara informal. Ya. Nah itu yang tadi istilah yang Pastor Gilbert pakai tadi, yaitu pembicaraan meja konseling yang terlanjur terpublish. Ya. Pastor, dalam hal ini saya melihat bahwa apakah itu penjelasan bahwa kenapa kok pada saat itu Pastor bicaranya kelihatan lembek, sedangkan kalau di mimbar di apa tegas, tapi kok ini lembek? Apa itu penjelasannya? Jadi begini, di awal percakapan saya udah bilang, disclaimer dulu ya, ini tidak mewakili seluruh pandangan orang Kristen ya. Ini saya mewakili pandangan saya pribadi ya. Itu udah sebetulnya udah sign pertama. Dan yang kedua, ingat ini percakapan ini bukan percakapan agama, bukan program debat agama di mana saya harus mempertahankan agama, bukan gitu. Ini misalnya kayak waktu saya ngomong ya saya suka aja jadi Kristen, saya masih makan babi. Nah, terus kawan saya banyak orang anggapnya serius itu. Kawan saya itu tertawa gitu. Kenapa? Ada sesuatu di belakang yang gak bisa saya jelaskan di mana-mana gitu. Ada sesuatu yang kita berdua ngerti apa kata itu gitu. Tetapi banyak orang bilang, oh Gilbert mengurahkan darah Yesus gitu demi makan babi. Ya terserah kan gitu. Karena kita udah lewat lah masa mau berkelahi sama orang gitu. Nah jadi saya sudah bikin penjelasan dulu sebetulnya. Bahwa ini bukan kita mau berdebat agama, mau apa gitu. Kalau mau tahu tentang agama ya dengerin khotbah-khotbah saya aja gitu. Udah cukup sebetulnya gitu. Jadi dari situ saya udah kasih batasan. Contohnya gini, ketika seorang di meja, saya pernah bicara sama seseorang,
salah satu apologet juga lah gitu. Saya pernah bicara sama satu orang karena dia menyerang saya soal orang Kristen itu boleh bercerai kalau berzina. Gitu. Pertanyaan saya cuma sederhana waktu itu. Saya bilang, jadi semua orang Kristen yang berzina harus bercerai enggak? Enggak. Jadi kalau datang orang berzina kepada you bilang apa? Ya saya konselingin dulu. Intinya jangan, saya bilang kalau itu namanya meja konseling. Nah di khotbah kita harus bilang tidak boleh. Kenapa? Karena kalau udah bilang boleh, setiap kali ada perzinahan. Nah, perzinahan itu sampai di mana? Alkitab bilang nggak? Perzinahan itu harus tidur di kamar melakukan hubungan, begitu nggak? Enggak. Alkitab bilang kalau kamu melihat dan menginginkan kamu sudah berzina. Berarti kalau sampai level mana? Kopulaki lagi bercanda-bercanda sama perempuan, so berzina ini. Lagi genit-genit dengan orang lain, berzina sudah. Boleh cerai. Ini kan repot gitu. Jadi Pastor, supaya pada paham. Jadi orang tersebut atau orang yang tadi Pastor bilang itu berpandangan bahwa boleh bercerai kalau berzina. Dan Pastor berusaha mempertahankan bahwa enggak, pokoknya enggak. Begitulah kira-kira ya. Nah, jadi di meja konseling dengan ngomong di umum atau sebagai seorang yang memberitakan kebenaran, maka itu adalah ada dua tone yang, jadi ada prinsip umum dan ada yang sifatnya kasuistik. Kasuistiknya ini ya. Oke, silakan lanjutkan. Nah, jadi itu yang saya bilang gitu. Nah, ada hal-hal tertentu yang kita harus give room gitu, harus beri ruang gitu. Sementara khotbah itu tujuannya untuk pemberitaan kebenaran gitu. Tetapi dalam percakapan kita lebih kepada menolong orang. Yang konseling, informal jadi beda, itu maksudnya. Beda kalau kita khotbah gitu. Ini ceritanya orang tua lagi ngomong nih gitu. Jadi dalam khotbah itu kita memberitakan kebenaran gitu. Tetapi dalam konseling, dalam ini kita nolong orang gitu. Jadi orang yang kita tolong gitu. Baru kita memasukkan kebenarannya dengan prinsip-prinsip yang bisa diterima. Karena orang lagi lapar. Terus kita bilang, lu bertobat dulu. Enggak, kita kasih makan dulu. Udah tenang baru kita bilang, masa you mau hidup seperti itu terus menerus, mau sampai kapan? Nah, setelah kebutuhannya tertolong, baru di situ kita masukkan kebenaran. Makanya ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Gitu. Jadi makanya istilahnya dalam dunia apologetik itu, saya percaya salah satu prinsipnya adalah kita bukan tujuannya win the debate atau memenangkan argumentasi, tapi kita tujuannya adalah win the heart. Jadi itu penting, dan saya kira ini satu inline ya dengan apa yang Pastor lagi bilang. Bahwa dalam meja konseling atau istilahnya pastoral, kita itu tidak bertujuan untuk kemudian menghakimi orang. Tapi kita berusaha untuk supaya dengan cara yang baik orang itu menerima kebenaran. Dan that's what you did dengan influencer itu. Itu yang I try to do it. Jadi makanya salah satu saya appreciate Bung Andre misalnya. Bung Andre nggak gampang debat sama siapapun gitu, tetapi lebih kepada memberi jawaban gitu. Karena buat saya, buat apa debat gitu? Buat saya nggak ada orang bertobat karena kalah debat gitu. Tetapi ketika orang menghina ajaran kita, lalu kita memberi jawaban kan boleh gitu kan? Jangan, kita bukan berarti lu salah gitu, bukan. Berarti kita, kenapa you punya pandangan itu? Jangan-jangan you diajar oleh guru yang salah, gitu. Jadi belum tentu orang yang berkata Yesus bukan Tuhan adalah musuh kita, gitu. Atau wah ini orang jahat gitu. Enggak. Kadang-kala kenapa dia bilang Yesus bukan Tuhan? Karena dia tidak pernah tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Bahkan gitu. dia belum kenal Yesus sebelumnya. Karena belum kenal dan dia selama ini diindoktrinasi bahwa Yesus bukan Tuhan. Tapi ketika ada orang yang menjelaskan dengan manis, dengan tertawa, dengan bukan mau debat gitu ya, dengan penjelasan aja. Karena buat saya Yesus itu tidak perlu dijual murah gitu. Yesus tuh nggak perlu ini Yesus loh, ini nggak perlu gitu. Kita cukup bilang dialah Yesus. Kau mau terima, kau yang untung, kau mau tolak, kau yang rugi. Yesusnya tetap Tuhan. Yesusnya tetap Raja. Yesusnya tetap penguasa segala-galanya. Yesus tetap yang punya sorga. Orang mau bilang apapun gitu. Nah, ngapain kita nawarin Yesus kayak nawarin kacang goreng gitu ya kan? Mau ngotot-ngototan sembarang-sembarang. Gitu. Pokoknya kita kasih tahu Yesus itu Tuhan. Dia mau maki-maki kayak iklannya BM double tit gitu ya kan? Kan nggak boleh. BM double tit gitu. Iya kan? Kan itu you are what you drive gitu. Udah itu aja. Kan enggak ini kemampuannya, kecepatannya apa. Ini enggak perlu
gitu. Jadi dalam memberitakan Kristus kita juga nggak perlu ngotot-ngototan. Kita nggak perlu kayak di mana-mana harus di bawah kolong langit ini nggak ada nama lain. Santai aja gitu. Karena apa? What you are speaks so loudly that I cannot hear what you say. Keberadaan kamu jauh berteriak lebih keras daripada perkataan kamu. Jadi dalam prinsip penginjilan, kebetulan saya murni seorang penginjil. Saya berapa tahun ya jadi penginjil sebelum jadi pendeta gitu. Sebelum jadi gembala maksudnya. Nah jadi buat saya kamunya dulu diterima baru orang bisa menerima Kristus. Kan banyak orang bilang, oh jangan lihat saya, lihat Yesus. Yesusnya gak kelihatan. Yang kelihatan ya kita gitu. Nah kalau kitanya ngotot, kitanya emosi, kitanya memaksakan, kitanya mau menang, kitanya mau ini. Orang juga bilang, Yesus tuh murah banget sih dijualnya seperti itu. Kalau kita sih sederhana. You want to take it good, you don't want it's okay gitu. Pokoknya saya tetap percaya Yesus, simpel itu. Saya tetap makan babi kan gitu. Ada DM masuk ke ini saya sangat banyak sekali waktu Pastor podcast dengan orang tersebut. Lalu mereka bilang, lihat tuh, Pastor Gilbert sudah begini. Lihat tuh, begini. Ayo, Andre Tunggal, kasih penjelasan, kasih jawaban dan sebagainya. Saya jawab kepada beberapa teman-teman, saya bilang, saya mencoba memahami podcast dari Pastor Gilbert itu karena dia acting as seorang yang doing pastoral role, bukan sebagai seorang debater atau seorang theologian yang berusaha menghadapi penanya dari tadi kita sebut si itu terus ya. Ya udahlah ya. Si itu yang berusaha kawan kita yang berusaha untuk kayak mau istilahnya membuat Pastor Gilbert itu mengafirmasi apa yang lagi dia mau gitu. Jadi saya bilang saya belajar lihat, makanya saya kontak ke Pastor Gilbert. Saya bilang saya ngerti posisi Pastor Gilbert. Tahu nggak Pastor kenapa saya bisa ngerti itu? Karena saya dulu pernah serang Pastor Gilbert. Ya, ini fakta ya. Saya pernah kritik Pastor Gilbert dalam beberapa topik tertentu yang pernah muncul. Dan waktu saya pernah kritik Pastor Gilbert tersebut, yang saya heran adalah Pastor Gilbert justru kontak saya. Dan dia kontak saya dan kemudian saya bisa lihat bahwa dia adalah orang yang sebenarnya seringkali kita itu sudah berpandangan tertentu kepada orang itu tanpa kita kenal. Waktu saya kritik Pastor Gilbert, saya lihat, kok orang ini berbeda ya dengan yang selalu kita dan saya belajar untuk menerima bahwa ternyata ya kita nggak perlu menjadi seorang pemimpin yang selalu sempurna. Kadang-kadang bisa slip of tongue, misalnya 1-2 hal, which is itu pun slip of tongue itu bisa jadi di framing tertentu kan gitu. Akhirnya saya bisa kenal hatinya seorang Pastor Gilbert dan saya rasa akhirnya saya bisa ngerti beliau ini memang bukan tadi seperti Pastor bilang I'm not a scholar ya, bukan theologian. Meskipun ya pasti pastor berteologi, pasti. Cuman memang lebih yang di depan itu adalah pastoral role-nya itu. Yang pastor selalu bawa kemana-mana. Dan akhirnya saya ngerti, ini perspektifnya Pastor Gilbert. So itu just cuma konfirmasi pastor. Saya nggak pernah membenci orang yang mengkritik saya. Karena buat saya orang yang mengkritik saya ada 2 gitu. Yang pertama dia memang punya niat baik kepada saya. Yang kedua dia orang yang nggak mengerti saya gitu. Jadi dia belum tahu. Jadi kan nggak salah kan kalau dia nggak tahu dia nyerang. Masa saya mau emosi gitu kan nggak apa-apa. Masa saya mau tulis dilarang menyebut nama Gilbert dengan sembarangan gitu ya. Kau pikir saya Tuhan kah kan gitu. Jadi buat saya ingat firman Tuhan gitu. Bahwa setelah kamu melayani ingatlah kita ini hamba-hamba yang tidak berguna gitu. Jadi saya mungkin dianggapnya ini pendeta papan atas gitu. Enggak, saya tiap hari saya doa, saya bangun kalimat saya pertama, Tuhan terima kasih. Saya hamba yang tidak berguna. Jadi saya tuh dikritik orang, diserang orang, dimaki orang. Orang pikir ini gak bisa tidur kali. Enggak, tanya istri saya tidur gitu. Saya ngorok sampai kadang-kadang istri saya bilang, kamu nih manusia gak ada perasaan apa. Orang lagi maki-maki kamu tuh tidur aja enak-enak gitu. Enggak ada gitu. Gitu karena ini kan kecil kan. Saya tuh waktu zamannya Pak Harto itu kan saya mau diculik orang, mau dibunuh orang, mau segala macam sampai satu kali saya ke Virginia, Amerika. Lalu ada tulisan
fat people are harder to kidnap. Sampai saya taruh di kamar kerja saya gitu. Benar. Waktu saya masih di Lipo Cikarang gitu. Karena Pak Yusuf Roni, beliau hamba Tuhan yang saya sayang. Kebetulan dia lagi kurang sehat, kita doa buat beliau. Tapi Pak Yusuf Roni satu kali dia telepon saya, dia bilang gini, Gilbert, saya ini masih punya pasukan masa lalu saya. Dan sekarang dia cukup hormat lah sama saya dengan keputusan saya. Karena saya masuk penjara apa segala macam. Dia kontak saya, terus dia bilang, you ini orang pertama yang akan kidnap, akan diculik gitu. Saya nomor 2. Terus pikir saya panik gitu. Terus dia sampai bilang sama saya ada pasukan yang akan kawal saya kemanapun saya pergi. Ada satu mobil di belakang saya, itu for free lindungin saya. Orang ini nanya, you mau nggak juga dilindungin gitu. Saya bilang, saya nggak biasa, saya kemana-mana sendiri, saya nggak pernah sama siapa-siapa, saya kemana-mana sendiri, saya bilang gitu. Jadi saya risih, kan saya penginjil, saya bukan orang hebat, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, nggak apa-apa ini for free, pokoknya you nggak tahu dia selalu dampingin you. Saya bilang, Pak Yusuf, saya kasih tahu ya, orang gemuk itu naik mobil aja susah. Apalagi mau diculik, ditarik, susah masuknya. Jadi lagian kalau kita mau diculik kan dia mikir, ini biayanya berapa ngurus orang ini. Jadi jangan-jangan saya bilang, jangan-jangan dia lihat nomor 2-nya lebih kurus, nomor 2-nya yang diculik, saya gituin. Dia tuh sampai bilang, Gilbert, saya pikir saya yang paling berani dalam hidup. Nggak taunya, aduh yuk bahaya sekali yuk. Akhirnya undang saya ke gerejanya. Dia tahu saya alirannya Pantekostal karismatik kan. Sementara gereja dia alirannya agak Protestan gitu. Dia undang saya ke Sahid khotbah cuma gara-gara itu. Waktu saya datang selesai khotbah dia umumin itu. Ini orang ini nggak ada takut-takutnya barang sedikit gitu. Jadi buat saya cuma ingat satu aja gitu. Saya ini dari dulu hamba yang tidak berguna. Jadi ya udah saya melayani karena anugerah. Jadi kalau sekarang yang terjadi ini itu aduh, saya tuh dulu waktu itu belum ada WA ya. Jadi saya diisukan saya mati, saya segala macem gitu di zaman itu gitu, karena saya mau diculik, saya mau ancaman segala macem gitu. Tempat yang you akan kebaktian nanti malam di sini. Iya, saya bilang gitu. Datang ya Pak, saya pasti datang karena saya udah taruh bom di situ. Oh ya. Terus pikir saya deg-degan, enggak. Saya bilang sama orangnya, Pak, minta maaf ya Pak, bomnya jangan besar-besar, bomnya kecil aja. Karena kalau besar, satu gedung rusak Pak, Bapak ditangkap, banyak orang mati. Saya kalau ditaruh di mimbar, bom kecil aja saya udah mati. Jadi Bapak, kalau cuma saya mati, masa Bapak ditangkap gitu. Udah, terus saya lupa. Saya khotbah. Selesai khotbah, waktu saya pulang, tiba-tiba lagi mau tidur gitu, saya bangun. Saya bilang sama istri saya, tadi saya ditelepon. Kenapa? Ya ada yang mau pasang bom. Terus istri saya kaget berdiri langsung. Terus gimana? Terus saya ketawa. Kalau ada apa-apa saya gak pulang dong. Gitu. Jadi life for me is so simple gitu. And life for me is so asik gitu. Jadi beda banget gitu. Jadi orang kadang-kadang pikirkan, Gilbert tuh gimana gitu. Enggak gitu. Saya tuh very simple person gitu. Saya hamba yang tidak berguna gitu. Cuma itu aja. Jadi yang marah-marah sama saya dia juga udah stres kali gitu. Sayanya santai kok bener. Ketemu juga dia senyum, saya senyum. Kadang-kadang yang ngomongin saya juga kadang-kadang kalau ketemu minta foto. Sometimes ya kita tuh mungkin saya mencoba menempatkan diri. Mungkin ya orang itu kecewa sama pastor karena orang ekspektasinya ketinggian. Kecewa dalam arti ya maksudnya hamba Tuhan terkenal mungkin ya dianggap punya nama. Harusnya gak begini dong, harusnya begini. Akhirnya dia kecewa gara-gara ekspektasinya ketinggian. Padahal Pastor Gilbert adalah seorang manusia biasa. Saya punya pertimbangan yang mungkin berbeda gitu. Jadi orang pikir, wah ini kalau Gilbert yang ngomong mungkin dia bertobat. Kenapa dia gak ngomong gitu ya. Akhirnya saya melihatnya bentuk sebuah kasih gitu. Jadi saya seperti saya bilang, saya gak suka. Gini, kayaknya saya ini manusia yang tidurnya paling enak gitu. Kenapa? Saya susah sekali punya negative thinking gitu. Susah sekali gitu.
Karena saya nggak pernah mikir negatif ke orang gitu. Awal-awal pelayanan saya, ditipu melulu gitu. Karena orang nangis saja, pasti saya kasih. Orang nangis saya kasih gitu. Di rumah saya ada berapa cek tuh waktu itu tuh. Jadi cek ini jatuhnya temponya minggu depan. Saya butuh sekali, saya pinjam 500.000. Ya udah saya kasih gitu. Tiba-tiba ya ternyata kosong. Sampai saya diomelin sama staf saya. Jadi orang berhikmat untuk pelayanan, nggak berhikmat untuk duit. Jadi ya mau diapain gitu. Saya orangnya memang begitu gitu. Orangnya nggak pernah negative thinking gitu. Ya udah aja, gitu aja ya. Buat saya nikmati aja gitu, santai aja karena hidup cuma sekali gitu. Dan ujung-ujungnya kita pasti masuk surga gitu ya. Ngapain bikin neraka di muka bumi gitu. Siap. Jadi Pastor, ada dua hal yang saya pengen tanyakan sebagai bagian yang terakhir ya, saya rasa. Udah berapa lama kita ini? Iyo, lama sekali. Tapi sudahlah, saya mau lanjut dulu. Enak ini, asik. Pastor ini adalah seorang yang suka tidak suka diterima oleh semua golongan, menurut saya. Dari golongan, karena kadang-kala kalau bicara tentang ngomong Kristen, pokoknya Kristen doang. Yang lain dianggap kayak, enggak cocok, kita enggak cocok. Renggang, berjarak. Tapi pastor itu diterima oleh semua orang. Maksudnya dalam arti bisa berkawan, bisa masuk merangkul dengan semua orang. Bagaimana pastor hadir sebagai seorang tokoh Kristen dengan kebenaran yang kita punya sendiri, ya, kebenaran yang sifatnya itu adalah eksklusif tentu saja. Bagaimana pastor hadir di dalam dunia-dunia begitu? Apakah mesti bagaimana pastor? Buat saya simpel aja ya. Saya selalu punya prinsip gini, sebelum kita belajar agama, kita belajar jadi manusia dulu gitu. Nah, jadi kita melihat orang dari kemanusiaannya dulu gitu. Jadi misalnya bisa cek di kantor saya gitu, cara saya menghadapi siapapun gitu, sama saya menghadapi tukang parkir kayak satpam selalu sama gitu, karena saya modelnya begitu gitu orangnya gitu. Jadi di jemaat juga gitu, nggak ada gitu. Makanya lihat saya nggak pernah saya duduk nongkrong sama siapa gitu, karena buat saya semua jemaat ya sama aja gitu, semua sama gitu, nggak ada. Makanya perhatiin kalau saya di mana-mana gitu, nggak pernah saya pergi sama tim atau jalan sama siapa gitu kayak pasukan bodreknya banyak gitu. Saya nggak pernah gitu. Oh, saya nggak larang ya, ada hamba-hamba Tuhan yang memang terbiasa ada pasukan bodreknya banyak gitu. Kalau iya pasukan apa ya? Maksudnya ada banyak timnya lah, bahasa lebih keren gitu ya. Timnya. Kalau saya tuh enggak gitu, karena saya ini kalau pemain bola nih striker gitu, pokoknya masukin gol aja gitu. Saya nggak pusing image, saya nggak pusing apapun gitu, simple sekali gitu. Jadi saya belajar dalam hidup sebelum kita belajar mau hamba Tuhan kayak mau apa kayak belajar agama kayak, yang pertama memanusiakan manusia dulu gitu. Karena prinsip saya, Yesus Tuhan jadi manusia supaya manusia bisa jadi manusia. Ada banyak manusia nggak bisa jadi manusia gitu. Iya kan, ada banyak manusia tuh kalau udah berhasil sedikit, kaya sedikit, terkenal sedikit, kayak bos gitu. Yang dia kerjain adalah nyerang orang, jatuhin orang gitu. Nah, sementara kalau buat saya simple, everyone has needs gitu. Setiap orang tuh punya kebutuhan gitu. Mau dia orang kaya, kita touch the need gitu, karena kita manusia gitu. Nah, kita ketemu orang miskin sama touch the need gitu. Nah, disitulah yang saya pikir gitu kita dapat bersinar gitu. Itu aja gitu. Yesus jadi Tuhan, Yesus jadi manusia untuk supaya manusia jadi manusia. Jangan manusia jadi Tuhan. Karena masalahnya tanpa Yesus jadi manusia, banyak manusia pengen jadi Tuhan. No, tanpa Yesus jadi manusia, manusia tidak bisa jadi manusia gitu. Justru manusia pengen jadi bisa. Tuhan. Nah, itu dia pengen jadi Tuhan. Makanya kalau kita lihat di luar Kristus kan semua orang pengen jadi Tuhan kan. Punya ilmu, punya ini supaya jadi Tuhan. Jadi orang kaya cari duit untuk jadi Tuhan. Tapi justru orang Kristen jangan sampai manusia jadi Tuhan jadi manusia supaya manusia jadi Tuhan gitu. Manusia jadi Tuhan supaya manusia jadi manusia. Dalam ini dalam. Orang lalu bilang dolong bukan toko. Pertanyaan terakhir Pastor, yang dari awal saya sudah brief, saya udah ngomong Pastor kita akan ngomong kira-kira ke sini dan sebagainya. Tapi saya bilang ada satu pertanyaan rahasia yang saya tidak akan ngomong. Bahaya ini. Pastor Gilbert bilang begini, saya mah santai aja, saya nggak ada persiapan katanya. Emang kelihatan orangnya begitu ya. Pertanyaan terakhir, kalau Pastor pensiun, Pastor mau ngapain?
Jadi pensiun ini dalam arti mungkin sudah terbatas ya dalam pelayanan, terbatas dalam misalnya berkhotbah. Anyway ya, ini disclaimer-nya Pastor Gilbert tiap hari kalau hari Minggu khotbah bisa berapa kali? 6. Itu. Ya. 6 kali. Itu karena udah 55 lebih, udah mau 60. Oh iya. Dulu 9. Dulu 9. 9 pernah 10, 11 gitu. Itu udah biasa dulu gitu. Karena masih muda tuh. Senior ini sudah. Sekarang Pastor mesti jaga kesehatan. Udah mulai 60. Iya. Gitu. Nah, jadi pertanyaan saya tadi itu, kalau sudah orang anggap pensiun, tentu kan pelayanan tidak ada pensiun ya. Ya. Tapi katakanlah memang sudah tidak bisa lagi terlalu aktif dan ini, Pastor akan ngapain? Saya mau tanya. Ini pertanyaan yang benar-benar bikin saya stres. Belum pernah saya stres untuk apapun. Tapi pertanyaan karena gini, berkebun saya nggak bisa, berdagang saya nggak bisa. Jadi saya belajar dari Paulus, aku mengambil keputusan untuk tidak mengetahui apapun kecuali Yesus yang disalibkan gitu. Jadi saya benar-benar satu pertanyaan yang nggak pernah bisa saya jawab. Hobinya tuh apa? Saya nggak ada hobinya gitu. Nonton nggak suka. Paling satu-satunya olahraga. Tapi olahraga itu ya untuk kesehatan gitu ya. Jadi tapi juga nggak ada yang misalnya apa gitu. Bulu tangkis bisa, padel bisa, padel. Basket bisa, voli bisa, catur bisa, segala macam dimainin. Berenang bisa, segala macam dimainin karena itu untuk olahraga gerak aja gitu. Tapi nonton nggak suka, baca berkebun ya karena harus, berkebun nggak bisa, bisnis apalagi, lalu ngejilat orang kaya lebih nggak bisa lagi. Gitu. Jadi pokoknya bener-bener gitu, bener-bener. Jadi saya memang mikir juga ya kalau pensiun apa ya? Nyanyi nggak bisa, main musik nggak bisa. Ini Pastor nyerah nih. Nyerah. Nggak ada jawabannya. Nyerah gitu. Mudah-mudahan diundang sama Andre Tunggal. Teman-teman pembicaraan dengan Pastor Gilbert ini tidak berasa waktunya. Saya pikir-pikir benar juga. Kan orang masih bisa bikin puisi gitu. Orang bisa bikin lagu gitu. Kan orang bisa bikin apa gitu ya. Iya, jadi benar hamba yang tidak berguna. Gitu. Mudah-mudahan lagi di mimbar kayak Yahya Waloni gitu berangkat. Jangan. Ya, apapun yang terjadi dalam ininya Tuhan, anugerah Tuhan. Aduh, saya jadi kepikiran ini. Ntar malam bisa nggak bisa tidur. Saya waktu nonton podcastnya Pastor dengan si itu kawan kita itu, saya merasa ini kawan ini frustasi. Dia hantam Pastor Gilbert dari mana bisa aja dijawab. Termasuk makan babi. Cuman yang ini yang nggak bisa. Anyway, teman-teman, kenapa tadi saya ngomong di awal sebagai seorang yang remaja yang baru mulai dengan kekristenan. Sebenarnya saya dulu waktu itu kecewa sama gereja. Saya keluar dari gereja, saya tinggalkan gereja karena melihat teladan yang tidak baik. Akhirnya saya sebenarnya harus diakui ada sebuah kekosongan, kehausan. Dan Pastor Gilbert khotbahnya salah satunya adalah khotbah-khotbah yang saya dengarkan. Untuk mengisi kekosongan itu sebenarnya. Poin saya adalah saya bukan bermaksud untuk apa, tapi saya belajar untuk melihat bahwa sebenarnya adalah baik ketika kita datang seperti Yesus. Yang melakukan pendekatan dengan kelembutan, kebaikan, dengan pastoral ya sebenarnya. Ketika dia menyatakan kebenaran tapi dengan cara yang sangat baik dan dia win the heart. Saya kenapa ngomong itu di awal dengan Pastor Gilbert karena saya tahu bahwa ada begitu banyak ekspektasi di luar sana yang maunya A, B, B, hitam, putih. Tidak ada cerita tengah-tengah dan sebagainya. Saya tahu ada orang-orang yang memang masih berpikir begitu. Paulus dulu begitu. Ketika dia menegur Petrus dengan sangat keras ketika Petrus dianggap munafik. Ya, dia menegur Yohanes Markus karena Markus pada waktu itu meninggalkan pelayanan. Dia marah dan dia begitu. Tapi kalau kita melihat bagaimana Paulus punya perjalanan dan surat-suratnya, kita melihat Paulus itu makin lama makin lembut. Dia melakukan apa yang sebenarnya dia sudah tulis, tapi dia belum benar-benar dia belum benar-benar kayak ada dalam proses itu. Dia bilang, bagiku hidup itu adalah Kristus. Ya, dalam arti dia ditransformasi seperti Kristus, dan transformasi seperti Kristus itu menjadikan Paulus makin lama makin lembut, menjadikan Paulus makin lama makin lebih pastoral menurut saya. Dan itu yang saya amati, bahwa saya melihat bahwa ada orang-orang yang Tuhan boleh pakai dalam hidup kita yang membuat kita belajar. Dan saya yakin teman-teman melihat
sosok di belakang layar seorang Pastor Gilbert Moindong yang mungkin Anda cuma dengar pada waktu beliau berkhotbah di layar kaca, yang mungkin Anda cuma dengar waktu beliau berkhotbah di mimbar, dan ternyata bikin kecewa ketika beliau podcast, begitu ya. Tapi sebenarnya kita melihat sisi-sisi di mana beliau ini adalah manusia biasa aja, yang mencoba dengan hatinya yang ya sudah lempeng-lempeng begitu saja, yang orang-orang bilang, waduh ini benar-benar nggak ada obatnya ini orang ya, diancam juga gitu aja. Tapi saya kira kita belajar sesuatu, dan saya secara pribadi merasa saya belajar sesuatu dari Pastor. Amin. Terima kasih sudah jadi alatnya Tuhan dan hamba yang tapi ngomong-ngomong tidak tadi, berguna. jadi Paulus kan ribut sama Petrus soal Yohanes Markus kan. Ya. Tapi di ayat Alkitab kemudian Yesus Dia ribut dengan Barnabas soal Yohanes Markus. Ya. Lalu kemudian Paulus bilang sama muridnya, kirim Yohanes Markus bagiku sebab pelayanan pekerjaan Tuhan membutuhkan. Berguna. Ya. Jadi akhirnya kita tahu when the work of God needed, gitu. Waktu pekerjaan Tuhan membutuhkan, kita harus turn down everything, gitu. Segala sesuatu dalam diri kita harus fade away. Pekerjaan Tuhan harus nomor satu. Kadang-kadang kan banyak orang pekerjaan Tuhan membutuhkan, tapi saya udah tersinggung nih, saya udah kecewa, nggak bisa. Nah ini yang pelajaran yang sangat berharga buat saya gitu, bahwa Paulus harus korbanin semuanya, mau itu prinsipnya kayak mau apa, karena pekerjaan Tuhan membutuhkan. Gayanya, haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Pastor Gilbert, terima kasih sudah hadir in person. Saya senang. Tapi ini disclaimer dulu. Apa? Program ini bukan klarifikasi. Karena dalam hidup saya nggak klarifikasi yang perlu-perlu lah. Pokoknya ini program kita ngobrol aja. Kan? Kan, ini ngobrol aja. Pastor, gitu. oke, waktu kita ini kan kita sudah jadi, lucunya adalah Pastor ini, dia dulu waktu saya masih remaja-remaja, saya lihat dia tinggi sekali. Ternyata santai-santai begitu-begitu aja. Sama-sama aja. Maksudnya memang ya terima kasih Pastor sudah menjadi seorang yang apa adanya. Senang hati. Terima kasih banyak untuk It's a pleasure, it's dan an honor. hikmatnya. Karena saya lihat Bung Andre dipakai Tuhan dahsyat. Sama-sama Pastor, saya juga dibentuk Tuhan. Ya. Amin. Masih belajar juga, masih proses belajar. So teman-teman, saya percaya bahwa ini adalah satu podcast yang baik dan kita belajar hari ini. Dan silakan tuliskan komentar teman-teman ketika teman-teman boleh mendengar ini semua. Apa yang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman pelajari. Dan saya berharap semoga kita boleh menemukan hal yang indah di dalam pembicaraan ini. Kita ketemu lagi di konten berikutnya teman-teman. So, make it simple, make it meaningful. God bless you teman-teman.